Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Bayangkan, sebuah rumah besar yang megah. Dindingnya dihiasi salib, lantainya dipenuhi kursi-kursi kayu, dan dari mimbar suara pendeta bergema. Kasihilah sesamamu manusia. Indah bukan? Tapi tunggu dulu. Begitu ibadah selesai, pintu ditutup. Yang tersisa adalah pertengkaran. Siapa yang berhak memimpin, siapa yang lebih benar, dan tentu saja, siapa yang berhak atas kotak persembahan. Sejarah gereja tidak hanya dipenuhi doa dan nyanyian. Ia juga penuh dengan perpecahan, ego, bahkan perebutan aset. Ironisnya, semua itu dilakukan atas nama Tuhan. Hari ini, kita akan menelusuri jejak panjang perpecahan itu. Dari Eropa ke Amerika hingga akhirnya ke Indonesia. Mari kita mulai dari Eropa abad pertengahan. Gereja Katolik berdiri tegak sebagai kekuatan tunggal. Paus di Roma bukan hanya pemimpin rohani, tapi juga penguasa politik. Jika hari ini kita mengenal PBB, maka di masa itu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa versi Vatikan. Tapi, kekuasaan absolut selalu mengundang perlawanan. Di awal 1500, seorang biarawan Jerman bernama Martin Luther mengguncang dunia dengan 95 dalil protesnya. Intinya sederhana, kenapa keselamatan harus dibeli lewat indulgensi? Bukankah iman cukup? Dari sinilah lahir Protestanisme, sebuah revolusi iman yang pada akhirnya juga jadi revolusi politik. Raja-raja Eropa yang muak dengan dominasi Roma ikut mendukung perpecahan ini. Hasilnya, perang panjang. Umat Katolik dan Protestan saling membunuh atas nama Yesus yang sama. Dari perang 30 tahun di Jerman, sampai berlanjut berdarah-darahnya ke Irlandia Utara di abad 20. Ironinya, perpecahan ini tak berhenti di dua kubu besar saja. Protestan yang awalnya lahir sebagai pembaharuan, ternyata juga terus terbelah dari dalam. Dan pusat perpecahan itu pindah ke benua baru, Amerika. Amerika adalah tanah kebebasan. Kaum Puritan, Mennonite, Quaker, semuanya hijrah dari Eropa ke Amerika demi kebebasan beribadah. Tapi, begitu mereka tiba, kebebasan itu berubah jadi lahan subur bagi perpecahan baru. Bayangkan sebuah pasar malam, ada tenda di kiri, ada tenda di kanan. Semua memanggil, "Kemari, kami punya kebenaran sejati." Begitulah gambaran Protestan di Amerika di masa itu. Dari Baptis, Metodis, Pentakosta, Advent, Mormon, sampai sekte-sekte kecil yang anehnya masih bisa mengisi stadion. Setiap kali ada perbedaan tafsir, jawabannya sederhana, bikin denominasi baru. Faktor lain, uang dan politik. Di Amerika, gereja bisa jadi korporasi religius, bebas pajak, tapi bisa mengelola aset jutaan dolar. Tak heran kalau perpecahan seringkali bukan soal teologi, tapi soal siapa yang pegang kas dan siapa yang pegang panggung. Dan yang paling menarik, gaya gereja hiburan lahir dari sana. Kebaktian jadi mirip konser, musik keras, lampu gemerlap, bahkan ada dry ice untuk menciptakan suasana surgawi. Formula ini terbukti ampuh menarik jemaat muda dan tentu saja mempertebal pundi-pundi gereja. Dari Amerika inilah model gereja modern kemudian diimpor ke banyak negara, termasuk Indonesia. Dan di tanah air, kita akan melihat versi uniknya, gereja yang tak hanya beribadah, tapi juga berkompetisi layaknya franchise bisnis. Masuk ke Indonesia, kisah perpecahan gereja menemukan bab baru. Jika di Amerika perpecahan berjalan seperti pasar bebas, di Indonesia justru terasa seperti perang waralaba. Sejak era 1970-an, muncul fenomena Gereja Bethel Indonesia atau GBI. Dari satu sinode induk, GBI berkembang pesat. Awalnya sederhana,
Tapi di tahun 80-90-an, GBI menjelma jadi merek paling populer di dunia karismatik Indonesia. Bayangkan seperti McDonald's atau KFC, tapi versi rohani. Setiap pendeta bisa membuka cabang, memakai nama GBI, dan otomatis mendapat legitimasi dari Sinode Pusat. Model ini terbukti sukses. Jemaat berbondong-bondong datang, terutama generasi muda yang haus spiritualitas modern. Tapi, seperti franchise lain, ada harga yang harus dibayar. Pendeta cabang wajib setor perpuluhan ke induk sinoda. Gereja lokal kaya, maka sinode juga kaya. Jadi saya mesti buka-bukaan ini ya. Masalah uang. Oke, tidak apa-apa karena saya merasa bahwa ini adalah uang Tuhan yang dititipkan oleh jemaat dan juga bagaimana aliran dananya itu ke BPH. Saya jelaskan seperti ini, bahwa di dalam tata gereja GBI itu memang ada pengaturan bahwa setiap gereja lokal itu harus memberikan persepuluhan ke pusat. Inilah yang kemudian jadi titik api. Banyak pendeta merasa, kami yang kerja keras bangun jemaat, kenapa uangnya harus disetor ke pusat? Akhirnya, pecahlah GBI menjadi berbagai aliran. Tokoh-tokoh besar lahir dari sini. Pertama, Pendeta Abraham Alex Tanusaputra mendirikan Bethany di Surabaya dengan gaya mega church serba modern. Kedua, Pendeta Niko Nyotora Harjo membangun GBI Jalan Gatot Subroto Jakarta, dikenal lewat konser rohani raksasa dan gebrakan musik penyembahan. Ketiga, Pendeta Timotius Arifin memimpin di Bali dengan bendera rock ministry, mengembangkan pelayanan penuh warna khas Pulau Dewata. Keempat, Pendeta Yusak Hadisiswantoro, menantu Pendeta Alex, membangun basis di Malang dengan bendera YHS Ministry. Masing-masing tokoh membawa brand sendiri, tapi tetap dengan DNA yang sama. Kebaktian modern, musik megah, dan gaya kepemimpinan karismatik. Di titik ini, GBI bukan lagi sekedar sinode. Ia berubah menjadi arena kompetisi. Jemaat berpindah-pindah gereja layaknya konsumen mencari produk baru. Pendeta berlomba-lomba menghadirkan pengalaman ibadah paling spektakuler. Dan bagi sebagian besar jemaat, ibadah pun bergeser maknanya. Dari tempat refleksi spiritual menjadi panggung hiburan rohani dengan sound system jutaan rupiah, lighting layaknya konser Coldplay, dan kabut dry ice untuk atmosfer surgawi. Pertanyaannya, apakah ini masih gereja atau sudah jadi industri hiburan dengan bumbu rohani? Di antara semua perpecahan dalam tubuh GBI, yang paling fenomenal tentu saja adalah kasus Bethany. Awalnya, Bethany adalah salah satu cabang emas GBI, dipimpin oleh Pendeta Abraham Alex Tanusaputra di Surabaya. Dengan visi Successful Bethany Families, Bethany berkembang luar biasa cepat. Jemaatnya ribuan, bahkan belasan ribu. Gedung mega church dibangun, dan Surabaya menjadi semacam pusat rohani baru di Indonesia Timur. Namun, semakin besar sebuah cabang, semakin besar pula godaan konflik. Masalah utamanya, nama dan uang. Pertentangan makin panas. Isu perpuluhan, pengelolaan aset, dan penggunaan nama Bethany menjadi bahan bakar konflik. Hingga akhirnya, masalah ini tidak lagi berhenti di lingkup gereja. Ia masuk ke meja pengadilan. Bayangkan, sebuah institusi rohani yang mengajarkan kasih malah bertemu di pengadilan, layaknya perusahaan yang berseteru soal merek dagang. Ratusan jemaat gereja Bethany Rabu pagi menghadang sejumlah petugas yang hendak melakukan eksekusi. Aksi perlawanan ini nyaris ricuh saat sejumlah jemaat emosi. Beruntung ketegangan mereda setelah petugas mengalah dan membatalkan eksekusi.
Dengan membentangkan spanduk dan berorasi, ratusan jemaat Gereja Betani Surabaya Rabu siang menolak rencana eksekusi tempat ibadah mereka di Jalan Nginden Intan Timur, Surabaya. Sidang demi sidang berjalan dan publik terkejut. Gereja kok bisa gugat-menggugat hanya soal nama? Fenomena ini menunjukkan bahwa gereja bisa berperilaku persis seperti korporasi bisnis. Ada franchise, ada brand war, dan ada persaingan pasar. Yang ironis, di tengah konflik yang menguras energi itu, jemaat di akar rumput seringkali kebingungan. Mereka hanya ingin beribadah, tetapi malah dijadikan aset yang diperebutkan. Bagi banyak orang, inilah bukti nyata bagaimana gereja bisa terjebak pada kuasa nama dan harta, bukan lagi murni soal iman. Salah satu contoh yang menarik adalah perjalanan Gereja Mawar Sharon atau GMS di Surabaya. Gereja ini pada awalnya hanyalah sebuah persekutuan doa kecil yang berkembang pesat, hingga kemudian bergabung di bawah naungan GBI pada akhir tahun 1980-an. Namun seiring berjalannya waktu, arah pelayanan dan dinamika organisasi membuat GMS merasa perlu melangkah dengan caranya sendiri. Pada tahun 2000, keputusan besar pun diambil. Mereka resmi keluar dari GBI dan mendirikan Sinode Gereja Mawar Sharon yang berdiri mandiri. Di balik keputusan ini, tersirat juga persoalan klasik yang kerap terjadi di tubuh sinode besar. Soal setoran ke pusat, pembagian otoritas, dan bagaimana sebuah gereja lokal ingin berkembang tanpa merasa dibatasi oleh aturan induknya. Langkah GMS mencerminkan fenomena yang lebih luas. Gereja-gereja yang besar dan berhasil menarik banyak jemaat, pada akhirnya cenderung ingin berdiri sendiri, lepas dari struktur lama dan membangun bendera baru. Sebuah siklus perpecahan yang terus berulang di tubuh kekristenan modern. Jika konflik GBI dan Betani tampak seperti perang merek dagang rohani, maka di tubuh HKBP, cerita yang muncul jauh lebih klasik. Politik internal, perebutan kursi kepemimpinan, dan legitimasi otoritas. HKBP, sebagai denominasi Protestan Batak terbesar, memiliki sejarah panjang sejak masa misi Jerman abad ke-19. Ia dikenal sebagai institusi yang mapan dengan sistem organisasi rapi dan jemaat yang militan. Namun, justru karena ukurannya yang besar, HKBP kerap diguncang konflik. Puncaknya terjadi pada dekade 1990-an, ketika HKBP mengalami perpecahan serius akibat dualisme pimpinan. Dua eforus saling mengklaim sebagai pemimpin sah. Jemaat terbelah, ibadah terganggu, bahkan tidak jarang berujung pada bentrok fisik di lapangan. Di titik genting inilah, PGI turun tangan. Sebagai Federasi Gereja Nasional, PGI berusaha menjadi penengah, menawarkan rekonsiliasi, dan menekan agar konflik tidak makin meluas. Namun, campur tangan ini menyingkap satu fakta pahit, bahwa bahkan lembaga payung Gereja Nasional pun tidak kebal dari tarik-menarik kepentingan. Pemerintah juga ikut campur. Aparat keamanan seringkali diterjunkan untuk mengamankan kebaktian HKBP yang ricuh. Bayangkan, sebuah ibadah hari Minggu dijaga aparat bersenjata, bukan karena ancaman dari luar, melainkan karena jemaat satu gereja saling bertikai di dalam. Kasus HKBP menunjukkan wajah lain dari gereja di Indonesia, bahwa di balik liturgi dan simbol suci, ada struktur kuasa yang rentan terhadap perebutan otoritas, persis seperti partai politik. PGI, meski berfungsi sebagai mediator, seringkali dituduh tidak netral, lebih condong mendukung kubu tertentu. Dari sini muncul pertanyaan yang menyakitkan. Ketika gereja menjadi begitu sibuk dengan perebutan kursi eforus, bagaimana nasib jemaat di akar rumput? Apakah iman mereka sekadar collateral damage dari perebutan kekuasaan rohani? Di era modern, wajah gereja karismatik di Indonesia semakin sulit dibedakan dari sebuah industri hiburan. Kalau dulu, orang pergi ke gereja dengan harapan menemukan keheningan doa, wangi dupa, dan liturgi penuh simbol. Kini, banyak yang disambut dengan lampu sorot warna-warni, panggung megah, layar LED raksasa,
dan musik dengan bass yang bisa mengguncang dada. Cobalah hadir di ibadah Minggu pagi di gereja-gereja karismatik besar, Jakarta, Surabaya, Bandung. Nama-nama seperti GMS, GPCC, EFGF, dan jaringan mega church lainnya telah mengubah wajah ibadah Kristen. Bukan lagi ritual sakral, melainkan konser musik rohani plus seminar motivasi. GPCC dikenal lewat tim musiknya GPCC Worship dengan album yang dijual di toko musik dan platform digital. Bahkan mengadakan konser rohani dengan tiket berharga ratusan ribu rupiah. EFGF dengan slogan People is our mission menekankan pertumbuhan jaringan global dan gaya ibadah modern. Musik penuh energi, khutbah motivasional, dan suasana penuh optimisme. Semua lengkap, sound system premium, lighting bak konser Coldplay, hingga efek dry ice untuk menciptakan suasana dramatis. Jemaat disambut layaknya penonton festival musik. Bedanya hanya satu, liriknya memuji Tuhan, bukan band rock. Gaya berkhotbah para pendeta pun berubah. Tidak lagi monoton membaca Alkitab pasal demi pasal, melainkan berjalan ke kanan kiri panggung dengan headset wireless. Gaya Steve Jobs meluncurkan iPhone, atau Mario Teguh memberi motivasi. Secara bisnis, fenomena ini seolah tak jauh berbeda dari sebuah industri hiburan. Merchandise dijual, album musik dipasarkan, seminar motivasi rohani diadakan dengan tiket premium. Bahkan ada kelas kepemimpinan dan coaching spiritual yang berbayar. Kritik pun muncul. Apakah ini masih rumah Tuhan? Atau sudah bergeser menjadi industri hiburan rohani? Ironisnya, banyak anak muda justru merasa lebih nyaman di gereja model ini. Mereka bisa bernyanyi, melompat, menangis bersama dalam atmosfer emosional. Sebuah spiritual entertainment yang dikemas rapi. Fenomena ini menunjukkan betapa jauh perjalanan gereja sejak perpecahan awal Katolik versus Protestan. Dari perdebatan doktrin teologis yang rumit, hingga hari ini, di mana perdebatan itu kalah oleh tren ibadah yang lebih mirip event showbiz. Sejarah panjang perpecahan gereja dari Katolik dan Protestan di abad pertengahan, hingga lahirnya berbagai sinode dan denominasi di Indonesia, menunjukkan satu hal yang sama. Agama seringkali lebih rapuh daripada yang kita bayangkan. Dulu, perpecahan dipicu oleh perbedaan doktrin, tafsir Alkitab, dan otoritas kepausan. Hari ini, alasannya seringkali lebih praktis, setoran ke sinode pusat, perebutan jemaat, atau sekadar gaya ibadah yang lebih modern dan menarik anak muda. Kita menyaksikan gereja bukan lagi sekadar rumah doa, melainkan juga arena perebutan pengaruh, lengkap dengan branding, manajemen keuangan, hingga kemasan ibadah layaknya konser. Dari GBI yang menjamur seperti warlaba, perpecahan Befani yang berujung pengadilan, hingga lahirnya GMS, GPCC, EFGF, dan mega church lainnya dengan sound system premium, lighting spektakuler, dan khotbah penuh motivasi. Pertanyaannya kini sederhana, tapi juga menyakitkan. Apakah gereja masih menjadi tempat perjumpaan manusia dengan Tuhan? Atau sudah bergeser menjadi panggung hiburan rohani untuk memuaskan jemaat modern? Mungkin di balik segala perbedaan bendera dan denominasi, yang tersisa hanyalah panggung-panggung berbeda dengan musik dan gaya berbeda. Tapi jemaat tetap mencari hal yang sama, jawaban, penghiburan, dan makna hidup. Dan disitulah ironi terbesar perpecahan ini. Ketika semua sibuk memperjuangkan bendera masing-masing, kita lupa bahwa esensi iman seharusnya lebih besar daripada sekadar nama sinode atau gedung megah yang dipenuhi cahaya. Kalau kamu penasaran dengan kontradiksi dalam Alkitab, coba tonton video kami yang ini. Banyak orang percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna tanpa cacat. Tapi, bagaimana jika di dalamnya ternyata penuh pertentangan dan kontradiksi?
Klik video ini untuk menontonnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Sekarang ini, denominasi dan sinode gereja di dunia jumlahnya mencapai puluhan ribu. Padahal pada awalnya seluruh umat Kristen berada dalam satu tubuh gereja, Gereja Katolik Roma. Lalu mengapa perpecahan demi perpecahan terus terjadi? Selain karena perbedaan doktrin dan perlawanan terhadap monopoli Vatikan, faktor lain yang sering dilupakan adalah uang. Pada masa itu, setiap persembahan, kolekte, dan sumbangan jemaat wajib disetorkan ke pusat, yaitu Vatikan. Ketika sebagian kelompok memisahkan diri, mereka sekaligus mendapatkan kebebasan untuk mengelola keuangannya sendiri. Dan pola itu terus berulang. Banyak perpecahan modern juga terjadi karena pendeta yang merasa telah membesarkan jemaatnya tidak rela jika hasil persembahan harus disetorkan ke pusat sinode. Dengan keluar dan mendirikan bendera baru, mereka bukan hanya mendapatkan kemandirian, tapi juga kontrol penuh atas keuangan. Di titik ini, kita patut merenung. Bukankah Yesus sendiri pernah berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika ia mengasihi yang seorang, ia akan membenci yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Maka pertanyaannya, apakah gereja-gereja modern sekarang benar-benar sedang mengamalkan ajaran Kristus? Ataukah tanpa disadari, mereka justru sedang menjadi hamba uang? Kalau kamu suka video Ruang Refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.